Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Sugiyarti, NIM 200411100194. Saya dari kelas Maddis D. Di sini saya akan mempresentasikan cara komputer untuk mengerjakan soal-soal himpunan dari latihan 1 sampai latihan 3. Kita masuk ke soal pertama. Di sini diketahui bahwa terdapat survei yang dilakukan terhadap 270 orang pengguna sistem operasi dalam komputer, di mana 64 suka dengan Microsoft, 94 suka dengan Linux, 58 suka dengan FreeBSD, 26 suka dengan Microsoft dan Linux, 28 suka dengan Microsoft dan FreeBSD, 22 suka dengan Linux dan FreeBSD, dan yang terakhir 14 suka dengan jenis sistem operasi tersebut. Untuk soal pertama ini, saya menggunakan database MySQL. Kita masuk ke MySQL-nya dulu. Kita masuk ke sumnya dulu menggunakan perintah MySQL root. Nah, setelah kita berhasil masuk, kita masuk ke database yang telah kita buat untuk menyimpan tabel yang telah kita buat untuk mengerjakan soal latihan 1. Kita gunakan perintah use, nama database-nya. Setelah itu, kita kerjakan soal yang pertama. Di soal pertama, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya pengguna komputer yang menggunakan paling sedikit satu sistem operasi. Di sini saya telah membuat diagram Venn tentang penggunaan sistem operasi. Nah, ini adalah jumlah dari semua yang menggunakan sistem operasi. Jadi, mulai dari himpunan M, L, dan F, ini kita gabung, dan hasilnya adalah 154. Kita coba dengan MySQL, dengan perintah select as from nama tabelnya, itu latihan 1, kemudian kita kasih kondisi jika M sama dengan tidak, N sama dengan tidak, N F sama dengan tidak, kemudian kita komplement tidak. Benar ya, 154. Kemudian soal yang kedua, yaitu gambarkan diagram Venn untuk masalah ini. Ini adalah gambar dari diagram Venn soal pertama. Terdapat dua himpunan, yaitu himpunan M, L, dan F. M ini mewakili dari pengguna Microsoft, L ini mewakili pengguna dari Linux, dan F ini mewakili pengguna dari FreeBSD. Ini adalah tampilan dari diagram Venn-nya. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, berapa orang yang menggunakan sistem operasi Microsoft atau Linux, tetapi tidak FreeBSD? Kalau kita lihat dari diagramnya, berarti yang menggunakannya hanyalah 24, 12, dan 60. Jika ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 96. Sekarang kita coba dengan SQL.
Kita ganti kondisinya saja. Jika M sama dengan ya, atau L sama dengan ya, kemudian karena tidak free BSD, maka F sama dengan tidak. Nah, benar ya, 96. Kita masuk soal yang keempat, yaitu berapa orang yang tidak suka dengan semua jenis sistem operasi yang disebutkan di atas? Jika dilihat dari diagram Venn, ini adalah semua yang menggunakan sistem operasi berjumlah 154, sementara yang mengikuti survei adalah 270. Berarti, untuk mencari yang tidak menggunakan sistem operasi tersebut, jumlah semua yang mengikuti survei dikurangi dengan jumlah minimal dari yang menggunakan sistem operasi. Jadi 270 dikurangi 154, itu hasilnya adalah 116. Sekarang kita coba di MySQL-nya, kita ganti kondisinya dengan jika M sama dengan tidak, karena tidak menggunakan, dan L sama dengan tidak, dan F juga tidak. Nah, benar ya, 116. Kita masuk ke soal latihan yang kedua. Di sini diketahui bahwa banyaknya bilangan bulat adalah antara 1 sampai 500. Untuk soal latihan 2 ini, saya menggunakan Python. Untuk soal pertama di latihan 2, tentukan bilangan bulat yang habis dibagi 5 dan 7. Di sini saya telah membuat sebuah variabel yang isinya adalah bilangan bulat antara 1 sampai 500. Kemudian untuk soal yang A, ini saya buat sebuah list kosong untuk menampung hasil bilangan-bilangannya nanti dengan nama variabel CA. Kemudian saya looping menggunakan for dengan kondisi jika I ada pada A, ini untuk mengakses satu persatu dari data yang ada di list. Kemudian saya pakai pengkondisian if, jika I di modulus 5 sama dengan 0, ini karena bisa dibagi 5. Kemudian pakai operator AND karena dan. Kemudian I di modulus 7 sama dengan 0, karena juga bisa dibagi 7. Kemudian, jika kondisi terpenuhi, maka CA di append I. Kemudian, untuk mengetahui jumlah dari CA, maka saya menggunakan len CA. Kemudian, listnya saya print. Setelah itu, saya print juga jumlah dari data-data yang ada pada list. Sekarang kita coba run. Jika benar, hasilnya adalah 14. Nah, benar ya, yang bisa dibagi 5 dan 7. Ini adalah bilangannya, kemudian ini adalah jumlah dari bilangannya. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 500 yang habis dibagi 5 atau 7. Di sini perbedaannya yang A adalah dan, kemudian yang B adalah atau. Jika menggunakan Python, maka yang pertama sama dengan soal yang A, yaitu membuat sebuah variabel di mana isinya adalah list yang berisi data-data dari angka 1 sampai 500.
Kemudian saya membuat sebuah list baru, yaitu list kosong. Kemudian saya looping untuk mengakses satu persatu data yang ada pada list A menggunakan for j in A. Kemudian saya pakai pengkondisian jika J dibagi 5 sama dengan 0, kemudian pakai operator OR karena di sini atau, kemudian J di modulus 7 sama dengan 0, ini karena bisa dibagi 7, kemudian jika kondisinya terpenuhi, maka JB di-append dengan J. Setelah itu, kita cari jumlah dari listnya menggunakan perintah len JB. Setelah itu saya print listnya, terus saya print jumlahnya. Kita run. Nah, jumlahnya adalah 157. Untuk soal yang ketiga, yaitu tentukan banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 500 yang tidak habis dibagi 5 atau 7. Berarti di sini untuk bilangannya tetap menggunakan A antara 1 sampai 500, kemudian membuat sebuah list baru dengan nama variabel cc, kemudian saya looping untuk mengakses satu persatu data yang ada pada A menggunakan for k in A, kemudian saya pakai pengkondisian jika k di modulus 5 bukan sama dengan 0 dan k di modulus 7 bukan sama dengan 0, ini karena sama-sama tidak bisa dibagi 5 atau 7. Kemudian jika kondisinya terpenuhi, maka K dimasukkan ke dalam CC menggunakan perintah append. Kemudian untuk mengetahui jumlahnya, saya menggunakan len CC. Kemudian CC dan jumlahnya saya print. Kita lihat. Jawabannya 343. Jika dilihat dari diagram Venn-nya, ya benar ya, 343. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu di sini diketahui bahwa terdapat banyaknya bilangan asli, yaitu dimulai dari angka 1 sampai 750. Di sini untuk soal latihan 3, saya menggunakan Python untuk mengerjakan soal-soalnya. Untuk soal pertama, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya bilangan asli antara 1 sampai 750 yang tidak habis dibagi 2 atau 3 atau 7. Nah, untuk ini diagram Venn-nya adalah ini. Jika habis dibagi 2, dibagi 3, atau dibagi 7, itu berarti adalah 223. Di sini saya membuat sebuah variabel yang isinya adalah sebuah list dengan data-data dari angka 1 sampai 780. Kemudian saya membuat list baru yang masih kosong dengan nama variabel JA. Kemudian saya menggunakan operator for untuk mengakses setiap data yang ada pada list B. Kemudian saya pakai pengkondisian jika I di modulus 2 tidak sama dengan 0, dan I di modulus 3 tidak sama dengan 0, dan I di modulus 7 tidak sama dengan 0. Jika kondisinya terpenuhi, maka I akan dimasukkan ke dalam JA menggunakan operator append. Kemudian JA dan jumlahnya saya print. Kita run. Nah, benar ya. Jumlahnya adalah 223. Untuk soal yang kedua, yaitu tentukan banyaknya bilangan asli antara 1 sampai 780
yang habis dibagi 2, tapi tidak habis dibagi 3 dan 7. Untuk cara pengerjaannya, di sini saya tetap menggunakan variabel B dengan list yang isinya 1-780. Kemudian saya membuat sebuah list baru dengan nama JB. Saya menggunakan looping for J in B ini untuk mengakses setiap data yang ada pada B. Kemudian saya pakai pengkondisian jika J di modulus 2 sama dengan 0, ini karena habis dibagi 2. Kemudian pakai operator AND dalam kurung J di modulus 3 tidak sama dengan 0 atau J di modulus 7 tidak sama dengan 0. Ini karena tidak habis dibagi 3 atau 7. Kemudian JB kita append. Setelah itu kita print list dan jumlahnya. Kita coba. Benar ya, jawabannya adalah 372. Untuk soal yang ketiga, yaitu tentukan banyaknya bilangan asli dari 1 sampai 780 yang habis dibagi 2 atau 7, tapi tidak habis dibagi 3. Nah, di sini saya tetap menggunakan B yang isinya adalah 1 sampai 780. Kemudian saya buat list baru dengan nama JC yang masih kosong. Kemudian saya for. Kemudian saya looping menggunakan for K in B ini untuk mengakses setiap datanya. Setelah itu saya pakai pengkondisian jika K di modulus 2 sama dengan 0 atau K di modulus 7 sama dengan 0 dan K di modulus 3 tidak sama dengan 0. Ini karena yang pertama itu habis dibagi 2 atau 7, kemudian tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti K di modulus 3 tidak sama dengan 0. Setelah semua kondisinya terpenuhi, maka K akan di-append ke dalam list JC. Setelah itu, saya print list JC dan jumlahnya. Jika ini benar, jawabannya adalah 297. Nah, benar, jumlahnya adalah 297. Untuk soal terakhir, yaitu tentukan banyaknya bilangan asli antara 1 sampai 780 yang habis dibagi 2 dan 3, tapi tidak habis dibagi 7. Di sini, saya buat sebuah variabel B yang isinya adalah angka dari 1 sampai 780. Kemudian saya buat sebuah list baru yang masih kosong dengan nama JD. Kemudian untuk mengakses setiap datanya, saya menggunakan operator for L in B. Setelah itu, saya buat pengkondisian if L di modulus 2 sama dengan 0 dan L di modulus 3 sama dengan 0, ini karena habis dibagi 2 dan 3. Kemudian pakai operator AND, L di modulus 7 tidak sama dengan 0. Ini karena tapi tidak habis dibagi 7. Setelah semua kondisinya terpenuhi, maka JD di-append dengan L. Setelah itu, saya print listnya dan jumlahnya. Jika ini benar, jawabannya adalah 112. Nah, jawabannya adalah 112. Ini benar. Demikian presentasi tugas 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.